الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق الحسن صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral jamaah yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan arti sebenar-benarnya takwa. Berusaha dengan semaksimal kita melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah dan menjauh segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita mati kecuali kita dalam keadaan Islam. Bertakwalah kita dimanapun kita berada. Ketika kita di rumah, di kantor, maupun dimanapun kita berada, kita senantiasa jaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iringilah perbuatan-perbuatan dosa, kesalahan dan maksiat yang kita lakukan dengan perbuatan-perbuatan kebaikan. Insya Allah perbuatan kebaikan itu akan menghapus kejahatan dan keburukan kita. Dan berakhlaklah kita dengan sesama manusia ini di dalam kehidupan kita di dunia ini dengan akhlak yang mulia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puji seiring syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita semua berada di dalam hidayah iman wal Islam. Tidak kurang 17 kali di dalam sholat kita sehari semalam kita senantiasa meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Kita senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa menjadikan kita mendapatkan hidayahnya. Lalu apa itu hidayah dan bagaimana konsep Islam tentang hidayah? Inilah yang akan coba kita bicarakan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ma'asyiral jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu hidayah? Hidayah dimaknai sebagai petunjuk. Petunjuk kemana? Petunjuk tentang bagaimana menjalani hidup dan kehidupan ini. Pada dasarnya kita di dalam dunia ini asing. Kita tidak tahu apa-apa. Kita hanya melihat apa yang tampak oleh mata kita, mendengar apa yang terdengar oleh kuping kita. Kita hanya mampu mengindra alam-alam semesta ini, tetapi kita tidak tahu apa-apa yang sebenarnya tentang apa yang kita indrawi itu. Oleh karenanya kita butuh hidayah. Kita lahir ke dunia ini, kita tidak tahu apa-apa ketika kita menjadi bayi.
Kemudian kita berinteraksi dengan hidup dan kehidupan ini, dengan keluarga kita, dengan masyarakat kita. Dan kita menemukan dalam kehidupan ini berbagai macam yang bisa kita indra. Tetapi apakah itu merupakan kebenaran yang hakiki? Maka jawabannya belum tentu pasti, kecuali atas dasar hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur bahwa Allah telah menganugerahkan kita menjadi seorang muslim. Kita telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang yang akan dijamin maksud surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun bersyukur bahwa di dalam kehidupan dunia ini kita sudah diberi hidayah yang agung, yaitu hidayah Islam dengan bersumberkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah hal yang paling berharga dalam hidup kita. Karena dengan Islam kita bisa menjadi mulia. Karena dengan Islam kita bisa mampu menghadapi hidup dan kehidupan ini secara benar. Benar bukan di mata pendapat kita, tetapi benar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan Al-Quran kita berpedoman di dalam hidup ini. Dengan As-Sunnah kita menjalani berbagai macam aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Al-Quran dan As-Sunnah menjadi hidayah bagi kita. Dan sesungguhnya dengan Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah ini pun seharusnya kita umat Islam menjadi umat yang mulia di dalam hidup dan kehidupan dunia ini maupun nanti dalam kehidupan akhirat. Tetapi dalam kenyataannya ternyata masih banyak umat Islam yang belum paham, bahkan menyia-nyiakan keislamannya. Islam hanya dipakai di dalam KTP. Ketika ditanya apa agamamu, Islam. Tetapi dia tidak memahami Islam secara kafah, sehingga akhirnya gagal paham dia terhadap agamanya. Ketika agamanya dihina, dia tidak tersinggung. Ketika agamanya direndahkan, tidak ada perasaan marah ataupun perasaan-perasaan yang tidak senang dan suka. Kenapa? Karena wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Di antara manusia, di antara kita umat Islam ini, ada orang yang menyembah Allah hanya di sisi-sisinya saja, hanya di kulit-kulitnya saja. Dia tidak merasakan lezatnya di dalam iman wal Islam. Oleh karenanya hidayah senantiasa kita butuhkan. Oleh sebab itu kita senantiasa di dalam sholat kita sehari semalam 17 kali tidak kurang kita bermohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan hidayahnya, telah menurunkan Islam di dalam hidup dan kehidupan ini dengan bersumberkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maha Allah Subhanahu wa ta'ala fa'alhamaha fujuraha wa taqwa, telah memberikan pilihan kepada kita. Allah sudah memberikan hidayah Islam dan hidayah kekafiran. Mana yang akan kita pilih? Apakah jalan siratal mustaqim ataukah jalan kesesatan atau kezaliman? Maka kita harus cerdas. Allah sudah menganugerahkan hidayah Islam di dalam kehidupan kita ini, maka hidayah itu harus kita syukuri dan kita jaga. Jangan hanya Islam ini hanya simbolitas kita saja. Jangan hanya bahwa Islam ini kita pakai ketika di masjid saja. Tetapi Islam ini harus kita pakai di berbagai macam aspek kehidupan kita, dimanapun kita berada, dalam bidang apapun kita. Mau bidang ekonomi, harus ekonomi yang Islami. Di bidang politik, politik yang Islami. Di bidang sosial kemasyarakatan, harus diterapkan nilai-nilai keislaman. Jangan sampai Islam hanyalah sekedar sampai di titik masjid saja. Tetapi Islam harus mampu diaplikasikan, diimplementasikan dalam berbagai sendi kehidupan. Ini yang harus kita pahami. Jangan memahami Islam hanya untuk urusan akhirat saja. Oleh karenanya Allah telah mengilhamkan, Allah telah memberikan pilihan kepada kita. Engkau mau ke kiri atau ke kanan, dengan berbagai macam konsekuensinya. Ketika engkau memilih ke kanan di jalan siratal mustaqim, di dalam jalan Islam, maka konsekuensimu berarti engkau telah mengikatkan diri di dalam Islam. Jangan engkau merasa pobi dengan syariat Islam.
Ada sedikit syariat Islam, dengar-dengar orang curi potong tangan, jangan ditegakkan, itu HAM. Ada orang koruptor mau dibunuh atau dihukum mati, jangan, itu HAM. Seolah-olah Islam itu identik dengan kesadisan dan kekejaman. Padahal kalau kita lihat dari segi psikologis dan sosiologis, kalau seandainya orang yang mencuri dipotong tangan dan disaksikan oleh masyarakat umum yang banyak, maka orang kan mikir-mikir dia mau mencuri besok. Orang mencuri tangan dipotonglah, nggak usahlah tangannya, potong aja satu jari, satu pencurian hilangin satu jari. Kan kita ngelihat orang yang nggak ada jarinya, lu nyorong 5 kali, ini berarti ada sanksi sosial, ada rasa jerah, efek jerah di dalamnya, sehingga masyarakat tidak akan mau melakukan itu. Kalau seandainya umpamanya hukuman orang yang berzina dilakukan rajam, dilakukan pencambukan di depan masyarakat umum dan disaksikan, tentunya orang-orang tidak akan berani melakukan itu. Beda dengan sekarang, orang maling ayam digebukin mati dia, orang nyolong sendal digebukin mati dia, orang nyolong uang masyarakat triliunan malah anteng-anteng baik dihukum cuma 2 tahun. Nauzubillahi min dzalik. Inilah dampak dari kita memilih jalan yang tidak sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, yuk mari kita sama-sama pilihan kita yang sekarang kita sudah opsikan ini. Kita memilih dalam hidup ini untuk menjadi seorang muslim, maka mau tidak mau, terpaksa atau dengan rela, engkau harus mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, hidayah itu harus dijemput. Hidayah itu harus dicari. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Barang siapa melakukan sesuatu berdasarkan atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, berarti dia sudah memberikan keuntungan kepada dirinya. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Barang siapa yang dia berbuat kesesatan, dia berbuat atas bukan dasar petunjuk dari Allah tetapi atas dasar hawa nafsu, maka kerugiannya akan dia rasakan pula. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Artinya apa? Orang yang dalam kesesatan, maka dia akan merasakan dampak-dampaknya di dunia dan di akhirat. Kita bisa melihat sekarang umpamanya, dia nggak pernah sholat tuh Pak, tapi kok kaya banget dia. Dia bukan muslim, tapi hartanya nggak berseri tuh uangnya Pak. Ini apa ini? Allah nggak adil apa gimana? Kita sudah nyembah Allah dengan baik Pak. Saya sholat tahajud tiap malam, sampai dengkul saya eklok, sampai jidat saya hitam Pak. Tapi tetap aja kere Pak, saya kaya-kaya. Kadang-kadang orang sampai ke titik situ. Tetapi ingat, bagi seorang muslim, kaya miskin adalah ujian. Kaya dan miskin hanyalah permainan bagi kita. Ketika kita kaya, maka kekayaan kita jangan kita sampai melalaikannya untuk mempergunakan di jalan Allah. Dan ketika miskin, jangan pernah kita berputus asa. Orang kaya itu nanti di akhirat akan lebih sulit dihitungnya Pak. Dihisabnya lebih rumit Pak, dibandingkan dengan orang miskin. Kalau orang miskin dihisabnya sedikit, orang dia hidupnya pas-pasan, gimana mau dihisab banyak Pak. Tapi kalau orang kita duitnya banyak, aktivitasnya banyak, ditanya semuanya. Maka jangan salah, nanti orang kaya keringetnya sampai bercucuran, sampai menutupi badannya. Kenapa? Karena dia nunggu. Coba saja kalau nggak percaya Bapak, kalau lagi di sidang, kalau sidang masalah-masalah kecil kan gampang, ya sidang di pengadilan, kalau pengadilannya misalnya pengadilan agama, Bapak cuma pengen cerai, gampang Pak. Tapi kalau Bapak kasusnya kasus korupsi, kasus pembunuhan berantai, kasus-kasus yang besar, kan panjang ceritanya. Ini yang akan terjadi nanti di akhirat. Orang yang hartanya banyak, maka akan lebih banyak detil dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah harus kita cari, hidayah harus kita jemput, sehingga kita menjemput hidayah ini adalah dengan mengerjakan segala perbuatan-perbuatan kebaikan.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah menetapkan iman wal Islam untuk diri kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita akhir hayat kita tetap di dalam keimanan dan keislaman kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita semua, kepada bangsa kita, untuk mampu tetap menegakkan agama-agama Allah, untuk tetap di dalam ihdinas siratal mustaqim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal